Halo bro, kali ini kita akan membahas karir dulu atau cewek dulu. Jadi kemarin ada orang yang nanya gue gitu, pilih karir atau cewek dulu. Kalau gue itu akan selalu pilih karir dulu bro. Karir di sini lebih tepatnya mungkin pekerjaan ya. Nah, kenapa gue pilih karir terlebih dahulu? Ya karena gue udah jago masalah romansa, sehingga ya gue akan tetap pilih karir gitu. Kalaupun gue nggak jago romansa, gue juga akan tetap pilih karir terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena tujuan hidup gue itu untuk mencapai cita-cita gue gitu. Dan cewek itu hanyalah sebagai instrumen tambahan aja gitu. Karena ya gue yakin ketika gue mendapatkan apa yang gue cita-citakan, cewek itu pasti akan datang dengan sendirinya. Itu yang sampai saat ini itu ya gue percaya itu halnya seperti itu. Karena apa ya? Karena fakta sudah membuktikannya gitu. Ketika kita punya karya yang banyak, ketika kita karir kita melesat gitu atau pekerjaan kita bagus lah, itu akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan seorang wanita gitu. Dalam tanda petik wanita yang cantik ya, bukan cewek yang biasa-biasa aja. Tapi di sini kita fokus ke wanita yang cantik. Karena gini bro, ketika lo itu besok nikah, mau yang lo nikahin itu cewek yang biasa-biasa aja atau cewek cantik, itu hasilnya akan sama saja gitu. Cewek itu punya sifat dasar yang misalnya mereka itu bawel, mereka itu butuh perhatian dan lain sebagainya gitu. Cewek yang dulunya kalian lihat introvert banget gitu, pendiam banget, ketika nikah dia pasti akan bawel. Kenapa gue tahu seperti ini? Ya karena gue sudah mewawancarai banyak orang yang sudah menikah gitu. Ketika gue wawancarai, pertanyaan gue tuh sangat banyak dan padat gitu. Sehingga gue menanyakan sesuatu yang memang gue tuh pengen tahu gitu. Dan salah satunya adalah tentang sifat-sifat dari wanita tersebut. Cewek itu ketika sebelum menikah tuh seperti apa, sesudah menikah gimana gitu. Dan itu pertanyaan itu gue tanyakan berkali-kali sehingga jawabannya itu gue bisa tahu ini orang bohong atau enggak gitu. Dan ketika kita tanya berkali-kali dan hasil jawabannya selalu sama, ya otomatis dia benar, sesimpel itu. Dan gue cek di sini itu nggak cuman satu dua pasangan ya, tapi banyak pasangan gitu. Otomatis ini sudah membuktikan kalau misalnya sejelek apapun sifat cewek, setertutup apapun, ketika dia menikah semuanya itu akan terbongkar gitu. Jadi ibarat kata itu ketika pacaran, cewek itu bener-bener pinter-pinternya aja gitu. Mereka tuh menutupi sisi-sisi yang terdalam mereka. Misalnya lo lihat, oh dia tuh introvert, dia tertutup banget. Besok ketika nikah lo baru tahu gitu. Nah, sebelum hal itu terjadi, itulah kenapa kalian itu harus belajar romansa. Karena gini, ketika lo belajar romansa, setidaknya lo itu paham gitu. Oh, cewek ini tertutup. Tapi ketika lo PDKT-in dia dan lo uji dia gitu dengan beberapa tes, maka lo akan melihat, oh ternyata cewek ini punya potensi untuk bawel. Oh ternyata cewek ini gue lihat ternyata dia enggak setertutup itu ya gitu. Nah, kenapa cewek itu mempunyai atau sikap seperti itu? Dalam artian kenapa cewek itu harus ngasih tembok sebesar itu gitu, setinggi itu kepada kalian? Ya, ini sebenarnya digunakan untuk memfilter. Dalam psikologi ini disebut sebagai coping mechanism, di mana cewek itu atau sebenarnya nggak cuman cewek, siapapun orang itu pasti punya yang namanya coping mechanism, di mana ada sebuah hal yang kadang-kadang kita tuh tutupin padahal itu adalah sebuah hal yang bisa kita gunakan untuk nge-counter, untuk nge-self defense tertentu. Nah, salah satunya ya ini. Awalnya dia menutupi sifat-sifat yang buruk gitu, tapi nanti kalau misalnya lagi ada masalah atau apa sama lo, bisa jadi sifat buruknya keluar untuk dijadikan self defense dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini, cewek kalian itu punya potensi seperti ini atau tidak, ya kalian harus melakukan beberapa tes. Dan tes-tes yang dilakukan itu tes-tes yang sederhana aja, bro, gitu. Dan semua tes ini sebenarnya udah gue susun dan udah gue tulis ya di ebook gue gitu. Kalau kalian baca di situ udah lengkap banget, kalian tinggal baca aja. Misalnya kita menanyakan sebuah pertanyaan,
itu nggak hanya sebatas pertanyaan gitu. Jadi ketika gue nyuruh kalian untuk coba lo tanyakan ini ke cewek kalian, itu pertanyaan, nggak hanya sebatas pertanyaan, tapi itu pertanyaan ada tujuannya. Seperti yang sering banget gue bilang, yaitu untuk mendapatkan database dari wanita. Misalnya gini, ketika lo nanya ya ke cewek kalian, kamu prefer di tempat yang sepi atau rame gitu. Kalau kita nikah misalnya, kamu lebih suka tinggal di kota atau tinggal di desa atau tinggal di mana gitu menurut kamu. Misalnya dia jawab di perkotaan, itu pasti ada backgroundnya, itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa dia tuh suka banget di perkotaan? Misalnya contoh nih ya, cewek kalian pilih di perkotaan yang tempatnya rame dan fancy gitu. Kenapa dia milih di situ? Karena misalnya latar belakangnya dia tuh orang desa, dia selalu dihina, dia selalu dianggap terbelakang gitu. Terus dia itu merasa sering kali direndahkan gitu, dan dia mencoba untuk melihat dunia yang baru itu seperti apa. Akhirnya dia pengen ke kota. Ada lagi orang itu yang mungkin tinggalnya udah di kota besar, kemudian dia itu setiap hari macet gitu, tekanannya sangat tinggi, stresnya juga sangat tinggi. Akhirnya ketika ditanya, dia pengen hidup mungkin di agak pinggir, bukan di tengah kota tapi di pinggir yang ada sawahnya, yang ada mungkin ada bukitnya gitu, sehingga dia tuh bisa melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu. Nah ini sudah punya background kan, berarti orang ini emang tingkat stresnya tuh sangat tinggi sekali gitu, atau dia gampang banget untuk stres gitu, sehingga kita tahu oh berarti cewek ini misalnya kalau stresnya tinggi berarti dia nih agak temperamental, nanti kalau disenggol dikit bisa marahnya bisa panjang, contohnya seperti itu bro. Jadi setiap kali pertanyaan yang kita ajukan ke cewek itu sebenarnya kita bisa tahu oh kalau cewek ini jawabnya seperti ini berarti karakternya seperti ini. Tapi ini bukan berarti kalau cewek jawab seperti ini berarti dia pasti punya karakter ini, enggak. Ini tuh hanya semacam panduan biar kalian itu lebih aware, biar kalian itu lebih bisa memahami cewek kalian masing-masing. Karena apa? Karena setiap cewek itu punya karakter dan sifat yang beda-beda. Sehingga treatment kita ke cewek yang ini sama ke cewek yang itu bisa saja berbeda, bisa saja sama. Tergantung dari sifat dari cewek itu masing-masing. Tapi tentunya sebagai seorang laki-laki kalian tuh harus bisa mendefinisikan cewek kalian itu seperti apa. Sehingga kalian itu ketika lagi jalan, kalian paham mau ngajak dia jalan kemana. Ketika lagi marahan, lo bisa membujuk dia dengan cepat. Ketika dia itu misalnya lagi butuh perhatian, lo bisa kasih perhatian yang pas, lo bisa kasih bahasa cinta yang pas. Nah itulah tujuan kenapa kita itu harus belajar yang namanya romansa, biar kita itu lebih mudah memahami cewek, sehingga cewek juga bakal punya feedback balik ke kita dengan lebih mudah. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.